Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal persiapan penilaian tengah semester 1 untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA atau SMK. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silahkan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu, karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, silahkan adik-adik siapkan kertas dan pulpennya setelah ini, ya, karena setelah ini akan kakak tayangkan 10 soal pertama yang akan kita bahas di video kali ini. Silahkan adik-adik pause dan kerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Nanti jika menemui kesulitan atau tidak menemui kesulitan pun, hasil pekerjaan kalian bisa dicocokkan dengan video pembahasan kali ini. Oke, kalau sudah siap, good, kita lanjutkan. Berikut adalah soal-soalnya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, dan soal nomor 10. Oke? Kalau sudah, berikut adalah video pembahasannya. Nomor 1, hasil dari nilai mutlak 2 dikurangi 5 ditambah nilai mutlak 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Kalian lihat di sini bentuknya merupakan bentuk penjumlahan dua nilai mutlak. Oleh karenanya untuk menyelesaikannya kalian harus mengerjakan setiap nilai mutlaknya terlebih dahulu. Kita sederhanakan untuk nilai mutlak yang pertama, yaitu 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 3. Berarti nilai mutlak yang pertama itu akan berubah menjadi nilai mutlak negatif 3. Kemudian kita tambah dengan nilai mutlak yang kedua, yaitu 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 itu adalah positif 7, ya, berarti ditambah dengan nilai mutlak dari 7. Nah, ingat-ingat untuk definisi nilai mutlak, ya, bahwasanya nilai mutlak itu selalu bernilai positif, ya. Jadi untuk nilai mutlak dari negatif 3 akan sama dengan positif 3, ya, ingat-ingat. Kemudian ditambah nilai mutlak dari 7. Nah, nilai mutlak dari 7 ya tetap hasilnya 7. Seperti itu. Kemudian kita sederhanakan, 3 ditambah 7 akan sama dengan berapa? 10, ya. Jadi jawabannya yang C, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Nomor 2, hasil dari nilai mutlak negatif 4 ditambah 5 dikurangi nilai mutlak 2 dikurangi 3 kali 2 sama dengan titik-titik. Kalian lihat di sini, ini merupakan bentuk selisih dua nilai mutlak. Langkah-langkah untuk mengerjakannya itu sama seperti nomor 1. Berarti kalian kerjakan setiap nilai mutlaknya terlebih dahulu, ya. Untuk nilai mutlak yang pertama yaitu negatif 4 tambah 5, ya. Negatif 4 tambah 5 itu sama dengan positif 1. Berarti ini berubah menjadi nilai mutlak 1, ya. Dikurangi, ya. Untuk nilai mutlak yang kedua yaitu nilai mutlak dari 2 dikurangi 3 kali 2. Pengurangan dan perkalian, kita kerjakan terlebih dahulu yang operasi perkalian, karena operasi perkalian itu lebih kuat daripada operasi pengurangan. Nah, sekarang 2 dikurangi 3 kali 2 itu 6, berarti nilai mutlak dari 2 dikurangi 6, seperti itu. Kita sederhanakan, nilai mutlak 1, kita tuliskan nilai mutlak 1, dikurangi, nah ini kita sederhanakan, 2 kurangi 6 itu sama dengan negatif 4, berarti ini sama saja dengan nilai mutlak dari negatif 4. Ingat-ingat definisi nilai mutlak bahwasanya nilai mutlak selalu bernilai positif. Berarti hasil nilai mutlak dari 1 ya positif 1 dikurangi nilai mutlak dari negatif 4 berarti selalu positif, ya. Nilai mutlak dari bilangan negatif selalu positif. Nilai mutlak negatif 4 berarti positif 4. 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Jadi jawabannya adalah yang A, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Oke. Nomor 3, jika X sama dengan 2, maka hasil dari nilai mutlak 3X min 2 ditambah nilai mutlak 4 min X sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikannya, kalian tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan 2 ke bentuk nilai mutlaknya. Berarti ini akan berubah, X-nya menjadi 2 semua, ya. Berarti ini akan menjadi 3 kali 2 min 2. Berarti nilai mutlak 3 kali 2 min 2 ditambah, ya.
Untuk yang keduanya ini berarti nilai mutlak 4 min 2. X-nya kita ganti 2. Nilai mutlak 4 min 2. Nah, kita sederhanakan. Nilai mutlak dari 3 kali 2. 3 kali 2 itu 6. Berarti 6 dikurangi 2 ya. Nilai mutlak dari 6 kurangi 2. Ditambah ya. Yang ini kita sederhanakan. Nilai mutlak 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2 kan 2 ya. Berarti ini sama dengan nilai mutlak dari 2 yang ini ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Nah, nilai mutlak dari 6 min 2. 6 min 2 itu kan 4. Berarti ini sama saja nilai mutlak dari 4 ditambah nilai mutlak 2. Ingat-ingat definisi nilai mutlak. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Berarti nilai mutlak dari 4 hasilnya adalah 4 ditambah nilai mutlak dari 2 hasilnya adalah 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah yang C, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silakan ulangi lagi video ini. Oke. Nomor 4, salah satu definisi dari nilai mutlak X plus 6 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, kalian harus mengingat-ingat kembali tentang konsep dasar definisi dari nilai mutlak. Nah, nilai mutlak suatu bilangan X didefinisikan sebagai ya, nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai positif X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Itu yang pertama. Kemudian untuk nilai mutlak dari bentuk aljabar AX plus B didefinisikan sebagai ya, untuk nilai mutlak dari bentuk AX plus B itu definisinya yang pertama adalah positif AX plus B ya, positifnya. Nah, jika X-nya itu lebih dari sama dengan min B per A. Itu definisi yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk yang negatifnya. Berarti yang atas itu positifnya, yang bawah negatifnya dari ini. Ya, negatifnya dari AX plus B. Jika X-nya kurang dari min B per A. Seperti itu. Nah, untuk nomor 4 ini bentuknya apa? Bentuk yang X saja atau AX plus B? Ini merupakan bentuk yang AX plus B. Dengan A-nya adalah 1, B-nya adalah 6. Nah, berarti untuk menyelesaikannya kita definisikan nilai mutlak menggunakan definisi yang bawah ini ya. Nah, berarti nilai mutlak X plus 6 kita definisikan yang atas adalah positifnya, yang bawah adalah negatifnya. Yang positifnya berarti kita tuliskan ini saja tetap X plus 6 ya, X plus 6 jika X-nya lebih dari sama dengan min B per A. Min B, B-nya adalah 6, A-nya 1. Berarti min 6 per 1. 6 per 1 itu kan sama aja 6. Berarti ini X-nya lebih dari sama dengan negatif 6. Seperti itu ya, kita sederhanakan seperti ini. Kemudian untuk yang definisi kedua di bawah, kalau yang atas adalah positifnya dari ini, bawah adalah negatifnya dari ini. Berarti negatif dari X plus 6. Negatif dari kalikan X plus 6. Nah, jika X-nya kebalikannya ini kan lebih dari sama dengan min 6. Berarti yang bawah itu kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan, sini kurang dari. Tanpa sama dengan ya, karena sama dengannya sudah di sini ya. X kurang dari min 6. Batasnya sama min 6 gitu ya, karena sama-sama min B per A. Min B per A juga. Kalau min B per A yang atas itu min 6, yang bawah juga tanpa dihitung pasti ketemunya min 6 seperti itu untuk mempersingkat waktu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan pakai sifat distributif. Min kalikan X plus 6. Nah, sifat distributif berarti kan min kali X jadi min X, min kalikan plus 6 jadi min 6. Jadi hasilnya sama dengan min X min 6. Nah, tinggal cari saja mana yang cocok. Untuk definisi yang pertama itu X plus 6. X plus 6 ada nggak? Ini negatif X plus 6, bukan. X plus 6 nya nggak ada. Berarti kita cari yang ini. Min X min 6 ada nggak? Min X min 6. Nah, ini antara C dan D. Nah, C dan D kita lihat untuknya batasnya di sini syaratnya X-nya kurang dari min 6. Untuk C, X-nya kurang dari min 6. Oh, berarti jawabannya yang C. Kalau yang D kan ini batasnya X-nya kurang dari sama dengan min 6. Nah, ada sama dengannya. Hati-hati ya, harus teliti. Jangan sampai terjebak. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video. Nomor 5. Salah satu definisi dari nilai mutlak 3x min 4 adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikannya ini caranya sama seperti nomor 4 sebelumnya. Kalian ingat-ingat terlebih dahulu untuk definisi dari nilai mutlak ya. Nah, bentuk soal nomor 5 ini adalah bentuk yang kedua, yang ini, yang AX plus B, nilai mutlak dari AX plus B. Dengan A-nya itu, ini ya, A-nya sama dengan 3 ya. Kemudian B-nya ini. Nah, B-nya ingat-ingat di sini, ini dilihat tandanya ikut ya, negatif 4. Nah, A-nya 3, B-nya negatif 4. Nah, sekarang tinggal kalian masukkan saja ke rumus dari definisinya. Nah,
Ya, kita definisikan untuk nilai mutlak dari 3x min 4 sama dengan definisi yang pertama adalah positifnya dari ini. Berarti positifnya ini berarti tetap ini ya, 3x min 4. Oke. Jika x-nya lebih dari sama dengan negatif b per a ya, min b per a, min b. B-nya itu negatif 4. Berarti min 4 per a-nya itu 3 per 3. Seperti itu ya. Min kali min itu sama dengan plus, berarti ini x-nya lebih dari sama dengan 4 per 3, seperti itu sama saja ya. Nah, sekarang untuk definisi yang kedua. Definisi yang kedua adalah tadi setelah definisi yang positifnya, sekarang definisi yang negatifnya, berarti negatif dari ini. Negatif dalam kurung 3x min 4. Jika x-nya batasnya sama dengan ini yaitu 4 per 3, cuma tandanya saja yang berubah. Tadinya lebih dari sama dengan, berarti sini kurang dari. Ingat-ingat, untuk syarat yang kedua, ya di sini tidak ada sama dengannya ya. Yang pertama itu ada sama dengan tandanya. Yang kedua tidak ada, ya cuma kurang dari saja dari 4 per 3. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan bentuk ini. Min 3x min 4. Nah, ya. Kalian gunakan sifat distributif ya, di mana min kalikan 3x jadi min 3x, kemudian min kali min 4. Min kali min 4 jadi plus 4. Jadi ini sama saja dengan min 3x plus 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian tinggal cocokkan saja dengan pilihan jawabannya mana yang memenuhi. Nah, di sini untuk definisinya ada yang 3x plus 3x min 4 ya. 3x min 4 itu A, B, kemudian A dan B saja. Tinggal lihat syaratnya, yaitu X lebih dari sama dengan 4 per 3. Yang A 3 per 4 bukan. Yang B ini 4 per 3. Oh, berarti jawabannya yang B, seperti itu. Oke. Nah, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Oke. Nomor 6. Himpunan penyelesaian nilai mutlak X min 3 sama dengan 5 adalah titik-titik. Kalian lihat terlebih dahulu untuk soal nomor 6 ini adalah bentuk soal persamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikannya itu bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama itu menggunakan definisi, cara yang kedua itu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kedua cara tersebut akan kita bahas pada video kali ini. Nanti silahkan adik-adik pahami dan pilih cara yang paling mudah dan paling cepat. Oke? Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk cara yang pertama, yaitu menggunakan definisi. Nah, kalau menggunakan definisi, siapa yang mau didefinisikan? Ya, didefinisikan tentu ya nilai mutlaknya. Karena di sini kita soalnya adalah bentuk nilai mutlaknya adalah nilai mutlak X min 3, berarti definisikan ya nilai mutlak X min 3-nya, bukan 5-nya. Karena 5-nya ini di sini tidak dinilai mutlak, gitu ya. Oke. Nah, untuk cara menggunakan definisi itu langkah-langkahnya itu ada 3 ya. Langkah pertama itu definisikan nilai mutlaknya, itu tadi nilai mutlak X min 3-nya kalian definisikan. Kemudian setelah didefinisikan, buatkan tabel daerah penyelesaiannya. Setelah itu langkah ketiga, substitusikan definisi nilai mutlak ke persoalan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung definisikan nilai mutlaknya saja ya. Langkah pertama yaitu nilai mutlaknya di sini adalah nilai mutlak X min 3. Berarti nilai mutlak X min 3-nya kita definisikan. Definisinya ada dua. Yang pertama adalah positifnya dari ini ya. Positifnya ini ya tetap ini X min 3. Nah, jika X-nya lebih dari sama dengan minus, ingat-ingat ya, minus B per A, min B per A, dengan ini adalah bentuknya nilai mutlak AX plus B ya. A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan minus 3. Berarti min B per A, min B per A, B-nya itu ini ya, B-nya itu min 3, per A-nya itu ini 1 gitu. Jadi min B per A, min B-nya itu min 3, A-nya 1 dari sini. Min kali min jadi plus, jadi ini berubah jadi plus 3 per 1. Positif 3 bagi 1 kan hasilnya tetap 3, jadi X-nya lebih dari sama dengan 3. Ini adalah definisi yang pertama, X min 3 jika X-nya lebih dari sama dengan 3. Sekarang definisi yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah positifnya dari ini, berarti sekarang tinggal negatifnya dari ini. Itu negatif dari ini berarti negatif kalikan dalam kurung X min 3, gitu ya. Nah, jika X-nya tadi lebih dari sama dengan 3, berarti sini balikannya. Nah, lebih dari berarti balikannya kurang dari. X kurang dari, batasnya sama 3. Nah, kalau sini sudah pakai sama dengan, yang atas yang bawah tidak usah pakai sama dengan. Oke? Jadi yang pakai sama dengan adalah definisi yang positifnya saja. Yang negatif nggak pakai sama dengan. Gitu. Nah, sekarang kita sederhanakan pakai sifat distributif. Min kalikan X jadi min X.
Min kali min 3, jadi plus 3. Jadi ini sama saja min X plus 3. Nah, setelah itu barulah kita buat tabel daerah penyelesaiannya. Oke, nah, kita tuliskan nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari X min 3. Nah, batasnya itu 3. Berarti batasnya kita tuliskan di tengah 3. Nah, berarti kita bagi daerahnya menjadi 2. Ini sebagai batas. Nah, daerah 1 yang ini ke sini, daerah 2 itu yang ke kanan. Kanannya 3, daerah 1 kirinya 3. Kirinya 3 itu berarti bilangannya sini kan ya 1, 2, 3, 1, 2, dan 3. Setelah 3 sini yang kanannya berarti 4, 5. Nah, itu kan. Berarti untuk daerah 1 yang ke kiri ini adalah bilangan yang untuk X-nya atau kurang dari 3 gitu ya. X-nya kurang dari 3. Kurang dari 3 sih sini, 1, 2 kan kurang dari 3. Yang kanannya itu kan ini lebih dari sama dengan 3. Nah, gitu. Yang kiri itu kurang dari 3, yang kanan itu yang lebih dari sama dengan 3, karena 3-nya sebagai batas gitu ya. Ini daerah 1, ini daerah 2. Untuk daerah 1 ini ya, daerah 1 kan kurang dari 3 ya X-nya. Berarti definisi nilai mutlaknya itu berubah jadi ini, min X plus 3. Sini berubah jadi min X plus 3 untuk daerah 1-nya. Nilai mutlak ini berubah jadi min X plus 3. Sementara untuk daerah 2 yaitu X lebih dari sama dengan 3, itu berubah jadi X min 3 sini. Itu. Oke. Nah, sekarang substitusikan definisi nilai mutlak ke persoalannya. Nah, definisi nilai mutlak ke persoalan. Ini daerahnya ada daerah 1 dan daerah 2. Daerah 1 adalah untuk X kurang dari 3. Saya tuliskan untuk X kurang dari 3. Daerah 2-nya adalah X lebih dari sama dengan 3. Tuliskan. Setelah itu, kita tuliskan soalnya. Karena mau disubstitusikan definisinya ke soal. Berarti soalnya tuliskan. Nah, nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Nah, kita substitusikan definisi nilai mutlak. Definisinya mana? Ini dan ini. Ya kan? X min 3 dan min X plus 3. X min 3 dan min X plus 3. Ini yang mau disubstitusikan. Nah, min X plus 3 itu disubstitusikan ketika X-nya kurang dari 3. Nah, ini kan X kurang dari 3. Berarti nilai mutlak X min 3-nya kita ganti ini. Min X plus 3. Nah, ini kita ganti min X plus 3 sama dengan 5. Nah, kita sederhanakan lagi, plus 3, ini di ruas kiri, pindah ke ruas kanan jadi minus 3. Itu jadi min X sama dengan 5 minus 3. Nah, itu sederhanakan lagi, min X sama dengan 5 minus 3 kan sama dengan 2. Min X sama dengan 2. Nah, berarti X-nya sama dengan minus 2. X-nya sama dengan minus 2. Ini X. Berarti minus 2 kurang dari 3. Kita cek ya, minus 2. Kita ganti X-nya dengan ini. Minus 2 kurang dari 3. Benar apa salah? Betul. Minus 2 ya jelas banget kurang dari 3. Kalau 4 kurang dari 3, salah. Nah, 2 kurang dari 3, betul. 1 kurang dari 3, betul. Minus 1 kurang dari 3, betul. Minus 2 kurang dari 3, betul. Karena betul berarti dia memenuhi syarat. Oke? Nah, sekarang untuk yang daerah 2 ini, yaitu X lebih dari sama dengan 3. Nah, kita tuliskan soalnya, yaitu nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Nah, definisinya dari X min 3 ya, nilai mutlak X min 3 definisinya untuk daerah 2 yaitu X min 3 ini. Berarti ini kita ganti X min 3 sama dengan 5. Nah, min 3 pindah ke ruas kanan jadi plus 3. Jadi X sama dengan 5 plus 3. 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Jadi X-nya sama dengan 8. Nah, X-nya sama dengan 8. Berarti X-nya kita ganti 8 ini. 8 lebih dari sama dengan 3. Benar apa salah? 8 lebih dari sama dengan 3. Betul ya, 8 kan lebih dari 3. 4 lebih dari sama dengan 3, betul apa salah? Betul. 5 lebih dari sama dengan 3, betul apa salah? Betul ya. 8 lebih dari sama dengan 3, betul apa salah? Betul. Karena betul berarti dia memenuhi syarat ya. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi syarat saja, X yang memenuhi syarat ini. Jadi yaitu siapa yang memenuhi syarat? Minus 2 dan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2,8. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ingat-ingat, kalau pakai cara mengkuadratkan kedua ruas, kalian harus paham dan harus ahli dalam pemfaktoran bentuk kuadrat ya. Nah, lebih jelasnya kita masuk saja ke pembahasannya. Nah, kuadratkan kedua ruas, ini cara kedua. Tuliskan soalnya terlebih dahulu. Nilai mutlak X min 3 sama dengan 5.
Kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan. Ruas kirinya yaitu nilai mutlak X min 3 kita kuadratkan sama dengan ruas kanannya 5 kuadrat gitu ya. Ruas kanannya 5 kita kuadratkan. Kiri dikuadratkan, kanan dikuadratkan. Adil ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Untuk menyederhanakannya, kalian ingat-ingat bentuk ini A plus B ya kuadrat. Itu kan sama saja dengan A kuadrat plus 2AB ya ditambah B kuadrat gitu ya, B kuadrat. Bentuk ini kalian harus hafal ya, benar-benar harus hafal. Akan kita pakai di sini. A-nya itu X ya, plus B-nya itu min 3 ya. Berarti kita substitusikan aja. Nah, X kuadrat ditambah 2 kali A-nya itu X, 2 kali A, B-nya itu min 3, kalikan min 3 itu ya, ditambah B kuadrat ya, A kuadrat tambah 2A, A-nya itu X, kali B, B-nya itu min 3, kali B min 3, ditambah B kuadrat, B-nya itu min 3 kuadrat, sama dengan 5 kuadrat itu 25. Kita sederhanakan, X kuadrat itu X kuadrat tetap, ya, ditambah 2 kali X, 2X, kalikan min 3, min 6X, ditambah min 3 kuadrat itu plus 9, gitu ya, sama dengan 25. Kita serahkan lagi ya, ruas kanannya kita nolkan, berarti kita pindah ke ruas kiri. Nah, ini kan positif 25, pindah ke kiri jadi negatif 25. Jadi X kuadrat min 6X ditambah 9 min 25 sama dengan 0. Nah, X kuadrat min 6X plus 9 min 25 itu berapa? Kan min 16. Jadi X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Nah, barulah ini kan sudah bentuk paling sederhana. Dan sebelah kanannya sudah 0. Kalau sudah paling sederhana seperti itu, tinggal kalian faktorkan saja ya. Ini kakak hapus. Nah, sekarang kita faktorkan. Ingat-ingat untuk pemfaktoran ya. Nah, tuliskan lagi X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Cara untuk memfaktorkannya adalah pakai cara coba-coba ya. Cari dua buah bilangan, ketika dikalikan ketemunya itu minus 16. Ketemunya yang paling belakang minus 16. Kalau dijumlah dua bilangan itu, ketemunya adalah yang tengah ini. Itu min 6. Berapa kira-kira? Makanya coba-coba. Kita coba misal min 8 kali 2 ya. Min 8 kali 2 itu sama dengan minus 16. Betul apa salah? Betul ya. Sekarang minus 8 kita jumlahkan dengan 2. Minus 8 ditambah 2. Minus 8 tambah 2 sama dengan minus 6. Betul? Betul. Oh, berarti X-nya adalah X min 8 dan X plus 2. Nah, berarti sini X min 8. Ya, X min 8 dari ini. Min 8 plus 2 itu ini. Nah, jadi X min 8 kali X plus 2 sama dengan 0. Itu adalah pemfaktorannya. Nah, barulah setelah difaktorkan, kita buat pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah ini, X min 8 sama dengan 0, ya, X min 8 sama dengan 0, atau X plus 2-nya sama dengan 0. Itu. Kita sederhanakan lagi, yang kiri ini, X min 8 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 8. Nah, min 8-nya pindah ke kanan sih, jadi positif 8, jadi X-nya sama dengan 8. Kemudian yang kiri, yang kanan ini, X plus 2 sama dengan 0, ya, plus 2 pindah ke ruas kanan jadi min 2. Jadi ini sama saja dengan X sama dengan minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau pakai cara mengkuadratkan kedua ruas adalah X-nya sama dengan minus 2 dan 8. Sama kan? Minus 2 dan 8. Minus 2 dan 8. Minus 2 dan 8. Sama, jawabannya adalah yang C seperti itu. Nah, silahkan kalian pahami cara mana yang paling mudah, cara 1 atau cara 2. Kalau cara 1 yang paling mudah, ya kalian gunakan cara 1 untuk mengerjakan soal jenis seperti ini. Kalau cara 2 yang paling mudah menurut kalian, ya gunakan cara 2. Oke, seperti itu saja. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Ya, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Oke? Oke. Nomor 7. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2 plus X dikurangi 4 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, cara menyelesaikannya sama seperti nomor 6 tadi karena ini adalah bentuknya sama, yaitu bentuk persamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikannya itu ada dua cara. Cara yang pertama tadi seperti nomor 6 yaitu menggunakan definisi. Cara yang kedua itu dengan mengkuadratkan kedua ruas.
Kita bahas terlebih dahulu cara yang pertama, yaitu menggunakan definisi. Langkahnya sama seperti tadi, ada 3 ya. Nah, kita definisikan terlebih dahulu nilai mutlaknya yang pertama. Nilai mutlaknya siapa di sini? Yaitu 2 plus X. Berarti nilai mutlak 2 plus X-nya kita definisikan. Nah, ini adalah bentuk AX plus B ya. AX plus B dengan A-nya berapa ini? A-nya itu sama dengan AX, yang X-nya berarti A-nya 1, B-nya sama dengan ini, 2. Nah, oke, kita definisikan yang pertama untuk positifnya ini. Positifnya ini berarti kan sama saja 2 plus X ya. Positif 2 plus X jika X-nya lebih dari sama dengan min B per A. Min B per A, ingat-ingat. B-nya itu 2, A-nya 1. Min 2 per 1. Min 2 per 1 itu sama saja dengan min 2. Jadi X-nya lebih dari sama dengan min 2. Oke, ini yang positif, definisi positif dari ini. Sekarang yang kedua, definisi negatifnya ini. Berarti negatif kalikan dalam kurung 2 plus X, gitu ya. Nah, negatif kalikan dalam kurung 2 plus X, jika X-nya kebalikannya ini. Ini tadi tandanya lebih dari sama dengan, berarti yang kedua kurang dari. Sama dengan ini nggak usah, ingat-ingat ya. Yang pakai sama dengan, tanda sama dengan itu adalah definisi untuk yang positifnya. Yang negatif tidak pakai sama dengan. Oke, tandanya dibalik saja. Oke, jadi yang syarat yang kedua yaitu X-nya kurang dari minus 2. Sekarang itu kita sederhanakan seperti tadi nomor 6 menggunakan sifat distributif. Min kalikan 2 jadi min 2. Min kali plus X jadi min X. Ini sama saja dengan min 2 min X. Oke. Setelah itu kita buat tabel daerah penyelesaiannya. Nilai mutlaknya kita tuliskan yaitu nilai mutlak dari 2 plus X ya. Kemudian batasnya itu siapa ini? Minus 2. Minus 2, tuliskan. Daerahnya kan ada 2 ya, yang kiri dan kanan. Yang kiri ini yang kurang dari minus 2. Kalau kirinya berarti kurang darinya. Ini kurang dari minus 2 karena batasnya minus 2 ya. Yang kanannya minus 2 berarti yang lebihnya ya, lebih dari sama dengan minus 2. Ada 2 batas. Nah, ini kita namakan daerah 1. Ini daerah 2 ya nggak apa-apa. Kalau yang daerah 1 yang kurang dari minus 2 ini ya, ini definisinya adalah min 2 min X. Berarti sini min 2 min X ya. Itu daerah 1. Sementara untuk daerah 2-nya yaitu X lebih dari sama dengan min 2, yang kanannya lebih dari sama dengan min 2, definisinya adalah 2 plus X. Berarti sini 2 plus X. Gitu ya. Nah, setelah itu definisi ini kita substitusikan ke soalnya ini ya, substitusikan definisi nilai mutlak ke persoalannya. Ini akan kita substitusikan ke sini. Nah, berarti kita tuliskan dulu daerah 1 dan daerah 2. Untuk X kurang dari min 2 itu daerah 1 ya, untuk X kurang dari min 2, dan yang kedua untuk X-nya lebih dari sama dengan min 2. Gitu. Ini kan sama. Untuk X kurang dari min 2 dan untuk X-nya lebih dari sama dengan min 2. Gitu. Nah, untuk X kurang dari min 2, soalnya kita tulis lagi ya, kita cek. Ya. Bentar ya. Oke, untuk X kurang dari min 2, soalnya kita cek yaitu nilai mutlak 2 plus X min 4 sama dengan 0. Nilai mutlaknya kita definisikan untuk yang kurang dari min 2 itu menjadi ini, min 2 min X. Berarti ini kita ganti min 2 min X, min 2 min X ya. Tapi sebelum itu, min 4-nya itu pindahkan dulu ke ruas kanan ya, jadi positif 4. Jadi nilai mutlak dari 2 plus X sama dengan min 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Ini kita definisikan jadi ini. Min 2 min X, berarti ini min 2 min X ya, sama dengan 4. Oke, min 2 pindah ke ruas kanan jadi plus 2, jadi min X sama dengan 4 plus 2 gitu ya. 4 plus 2 itu sama dengan 6 ya, berarti min X sama dengan 6. X nya berarti sama dengan min 6. Kita cek, X nya min 6, min 6 kata ke sini ya. Min 6 kurang dari min 2, betul atau salah? Betul ya. Hutang 6 itu lebih banyak hutangnya ya daripada hutang 2 ya. Berarti min 6 ya kurang dari min 2 itu betul atau salah? Betul ya. Kalian lihat di sini kalau bingung ya. Ini min 2, kurang dari min 2, setelah itu kirinya min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 gitu kan. Min 6 kan di sini yang kurang dari min 2. Berarti kan betul. Karena betul berarti dia memenuhi syarat gitu. Sementara yang kanannya min 2 itu kan min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya.
Itu yang lebih darinya. Nah, sekarang kita cek untuk yang X lebih dari sama dengan min 2. Kita tuliskan lagi soalnya, sama seperti tadi, ya. Nilai mutlak 2 plus X min 4 sama dengan 0. Min 4-nya pindah ke kanan, ya. Berarti nilai mutlak 2 plus X, ya, sama dengan 4. Nah, ini nilai mutlaknya kita rubah di daerah 2 itu menjadi ini. Definisinya 2 plus X. Berarti 2 plus X sama dengan 4. Nah, positif 2 pindah ke ruas kanan jadi negatif. Jadi X-nya sama dengan 4 min 2. Itu ya. 4 min 2 itu sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2. X sama dengan 2. 2 substitusikan ke sini. 2 lebih dari sama dengan min 2. Betul atau salah? Betul. 2 kan di sini, di kanannya min 2. Lebih dari min 2. Betul. Nah, berarti dia memenuhi syarat. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi syarat saja, yaitu min 6 dan 2. Min 6 dan 2. Mana? Min 6 dan 2. Oh, yang B. Jawabannya seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Ya, kita lanjutkan untuk cara kedua, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kalau mengkuadratkan kedua ruas, kita tuliskan lagi soalnya, yaitu nilai mutlak dari 2 plus X min 4 sama dengan 0. Kalau seperti ini nilai mutlak. Terus ini bukan. Nah, yang bukan itu kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Biar di sini nilai mutlaknya sendirian, ya. Berarti di sini nilai mutlaknya sendirian, terus min 4-nya pindah ke ruas kanan. Jadi nilai mutlak dari 2 plus X sama dengan 4. Wajib bentuknya dirubah dulu seperti ini kalau mau mengkuadratkan kedua ruas. Ya, kalau seperti ini nanti tetap seperti ini. Ketika mengkuadratkannya kalian akan kesusahan. Ya, nilai mutlak 2 plus X ya dikurangi 4 dikuadratkan, nah, susah ya. Lebih baik bentuk seperti ini. Kalau seperti ini kan A plus B kuadrat. Kalau ini A plus B min 4 kuadrat. Seperti apa pengkuadratannya? Nanti kalian kesusahan. Ini yang dimisalkan A, ini yang B. A kuadrat, ini kuadrat, gitu kan. Ditambah 2AB, 2 kali A-nya ini, dikalikan B-nya ini, ditambah B kuadrat ini, sama dengan 0 kuadrat. Panjang, susah. Lebih baik, ya, min 4-nya itu pindah ke ruas kanan dulu. Ya. Yang ini tetap nilai mutlak sendirian. Yang ruas kiri nilai mutlak sendirian. Satu saja. Oke ya. Setelah itu, setelah sudah bentuk seperti ini, sudah dipindahkan min 4-nya ke ruas kanan, sudah wajib seperti ini bentuknya. Barulah setelah itu kalian kuadratkan kedua ruas. Yang kiri dikuadratkan, jadi nilai mutlak 2 plus X dikuadratkan sama dengan yang kanan 4 dikuadratkan. Ini sudah dikuadratkan semua, sudah adil ya. Nah, ini ingat-ingat tadi caranya, yaitu A kuadrat, A-nya itu 2, jadi 2 kuadrat ya. Plus 2AB ditambah 2, A-nya itu 2, B-nya X, positif X ya. 2 kali 2 kali X, 2 kali 2 kali X. Ditambah B kuadrat, itu B-nya itu X, jadi tambah X kuadrat, sama dengan 4 kuadrat itu 16. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Itu ingat-ingat ya. Kita sederhanakan, 2 kuadrat itu 4 ya. Di 4 ya, kita tuliskan seperti ini dulu nggak apa-apa ya. Itu kakak tuliskan langsung sih. 2 kuadrat itu 4 ya, ditambah 2 kali 2 itu 4 kali X, jadi tambah 4X, ditambah X kuadrat itu sama dengan X kuadrat juga ya, tambah X kuadrat sama dengan 16. Nah, ini pakai sifat komutatif ya, pindah ke depan ya. X kuadrat ditambah 4X ya, 4-nya pindah ke belakang. Ini kan positif ya, berarti positif 4 sama dengan 16. Ini yang ini, X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 16. Sama kan? Asalnya dari sini ya. Setelah itu min 16-nya kita pindah ke ruas kiri, yang biar ruas kanan itu sama dengan 0 ya. Kita buat ruas kanannya pokoknya kalau udah bentuk seperti ini harus 0. Berarti 16 pindah ke kiri jadi min 16. Jadi X kuadrat plus 4i plus 4 min 16. Plus 4 min 16 itu sama saja min 12. Jadi X kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita faktorkan ini. Sama seperti tadi ya. Untuk yang nomor 6 ya kita tuliskan. Untuk pemfaktorannya kalian harus menggunakan caranya, yaitu coba-coba. Caranya cuma itu, coba cari dua buah bilangan ketika dikalikan ketemunya min 12, ketika dijumlah ketemunya yang tengah ini ya, yaitu 4. Berapa?
ketika dikalikan ketemunya min 12, ketika dijumlah ketemunya 4. Kita coba misal 6 kali min 2. 6 kali min 2. 6 kali min 2 kan ketemunya min 12. 6 tambah min 2. Kita jumlahkan ini. 6 tambah min 2. 6 ditambah min 2. Kan sama saja 6 dikurangi 2. Itu 4. Bener. Oh, berarti X-nya itu X plus 6 dan X min 2. Yang mana itu 6 dan min 2 sih? Jadi sini X plus 6 dan X min 2. X 6-nya positif ya, plus 6. 2-nya itu negatif ya, min 2. Gitu. X plus 6 kali X min 2 sama dengan 0. Setelah itu barulah kita buat pembuat nolnya. Pembuat nolnya yaitu X plus 6 ya. X plus 6 ini sama dengan 0 atau X min 2-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Kita sederhanakan, X plus 6 sama dengan 0, berarti min 6-nya pindah ke kanan, jadi min 6. X sama dengan min 6. Yang kedua, ini yang kanan, X min 2 sama dengan 0, berarti min 2-nya pindah ke ruas kanan. Min pindah ke kanan jadi plus, ya, jadi X sama dengan plus 2, atau positif 2. X sama dengan 2. Jadi solusinya, kalau pakai cara mengkuadratkan kedua ruas, X-nya sama dengan min 6 dan 2. Min 6 dan 2 sama, min 6 dan 2, min 6 dan 2. Jadi untuk penyelesaiannya itu bisa menggunakan cara definisi, bisa mengkuadratkan kedua ruas. Hasilnya sama, min 2,6. Min 2,6, maaf. Min 6,2 seperti itu. Ya. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi. Oke? Nomor 8. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x-1 ditambah 2 sama dengan 0 adalah titik-titik. Untuk menyelesaikannya ini sama seperti nomor 7 sebelumnya ya. Caranya bisa menggunakan cara satu yaitu definisi, cara kedua menggunakan mengkuadratkan kedua ruas ya. Tapi untuk mengkuadratkan kedua ruas ini plus 2-nya harus dipindah dulu ke ruas kanan ya. Nilai mutlak di ruas kiri sendirian ya. Nilai mutlak 3x-1 sama dengan plus 2 ke kanan itu sama dengan min 2. Wajib seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas itu ya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu menggunakan cara satu yaitu menggunakan definisi. Menggunakan definisi langkahnya ada 3 ya, sama seperti sebelumnya ya. Kita singkat saja untuk mempersingkat waktu. Kita definisikan nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak siapa yang didefinisikan? Ya ini, nilai mutlak 3x-1. Nilai mutlak 3x-1 kita definisikan. Nah, ingat-ingat, ini bentuk apa nilai mutlaknya? Ini adalah bentuk AX plus B. Dengan A-nya adalah AX. A-nya sama dengan yang X ya. AX. A-nya 3. B-nya sama dengan siapa ini? Minus 1 ya. A-nya 3, B-nya minus 1. Nah, sekarang kita definisikan. Definisi yang pertama adalah positifnya ya. Positifnya dari nilai mutlak 3x-1. Positifnya dari 3x-1. Positifnya dari 3x-1 adalah yaitu 3x-1 tetap ya. Jika x lebih dari sama dengan min b per a. Min b per a. Min b, b-nya adalah min 1, min b, b-nya min 1 per a, a-nya adalah 3. Nah, 3. Min kali min jadi plus. Nah, jadi positif 1 per 3. Jadi x-nya lebih dari sama dengan 1 per 3. Oke. Sekarang definisi yang kedua adalah setelah positifnya adalah negatifnya. Negatifnya dari ini, yaitu negatif kalikan dalam kurung 3x-1. Jika x-nya kebalikannya ini. Tadi lebih dari sama dengan, berarti sini kurang dari. Ya, x kurang dari 1 per 3. Sama dengannya hanya untuk yang positifnya saja. Yang negatif, definisi negatif itu tidak pakai sama dengan. Setelah itu kita sederhanakan menggunakan sifat distributif seperti tadi. Min kalikan 3x, min 3x, min kali min 1. Min kali min kan jadi plus. Jadi min 3x plus 1. Itu. Setelah itu kita buat tabel daerah penyelesaian. Ya. Nilai mutlaknya kita tuliskan di dalam tabel ya seperti sebelumnya sama ya. Nilai mutlak dari 3x-1 batasnya itu 1 per 3 ya, 1 per 3. Oke, yang sini adalah yang kurang dari 1 per 3 ya, yang kirinya itu yang kurang dari 1 per 3. X kurang dari 1 per 3. Yang kiri sini, kirinya sepertiga. Yang kanannya sepertiga itu berarti daerah 2 ya. X lebih dari sama dengan 1 per 3. Nah, ada 2 daerah sih. Daerah 1, daerah 2.
daerah 1 itu yang kurang dari sepertiga, daerah 2 itu yang lebih dari sepertiga. Yang kurang dari sepertiga ini definisinya min 3x plus 1, berarti sini min 3x plus 1. Oke, daerah 1 ya. Daerah 2-nya yang lebih dari sama dengan sepertiga, ini definisinya 3x min 1, sini 3x min 1. Gitu. Oke, setelah sudah dibuat tabelnya, kita substitusikan definisinya. Ini definisinya tadi, ya, definisinya ke persoalan ini. Nah, kita tuliskan dulu daerahnya, yaitu x kurang dari sepertiga. Untuk x kurang dari sepertiga, dan untuk x lebih dari sama dengan sepertiga. Oke, untuk yang x kurang dari sepertiga, soalnya tuliskan lagi, ya. Oke, kita ganti kursor dulu, ya. Soalnya tulis nilai mutlak 3x min 1 ditambah 2 sama dengan 0. Plus 2-nya pindah ke ruas kanan dulu, seperti tadi kakak bilang di awal, ya. Nilai mutlak 3x min 1 sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi min 2. Oke. Nah, nilai mutlaknya kita definisikan untuk x kurang dari min 3, kurang dari sepertiga, maaf. X kurang dari sepertiga, ini daerah 1 ya. Berubah jadi min 3x plus 1. Jadi ini berubah jadi min 3x plus 1. Sama dengan min 2. Nah, berarti ini plus 1 pindah ke ruas kanan ya, jadi min 1. Min 3x sama dengan min 2 min 1. Min 2 min 1 itu min 3 ya, min 3x sama dengan min 3. Berarti x-nya ini bagi min 3, ini bagi min 3. Kan habis-habis, jadi x-nya sama dengan 1. 1 itu kan x, x-nya 1 ini. 1 kurang dari sepertiga, benar apa salah? 1 kurang dari sepertiga. Salah, karena salah berarti dia tidak memenuhi syarat. 1 itu lebih dari sepertiga, bukan kurang dari itu, jadi dia tidak memenuhi syarat. Oke, sekarang kita cek untuk yang kedua ya. Kita tuliskan soalnya, nilai mutlak 3x min 1 plus 2 sama dengan 0. Nilai mutlak 3x min 1 plus 2 sama dengan 0. Plus 2 nya pindah ke ruas kanan jadi min 2. Jadi nilai mutlak 3x min 1 sama dengan min 2. Nilai mutlaknya untuk daerah yang kedua yaitu x lebih dari sepertiga, lebih dari sama dengan sepertiga. Ini berubah jadi ini definisinya 3x min 1. Berarti ini berubah jadi 3x min 1 sama dengan min 2. Min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Jadi 3x sama dengan min 2 plus 1. 3x sama dengan min 2 tambah 1 itu sama dengan min 1 ya. 3x sama dengan min 1. Berarti x-nya sama dengan min 1 per 3. Min 1 per 3. Kita cek ke sini. Min 1 per 3 lebih dari sama dengan sepertiga. Negatif kok lebih dari positif, kan salah. Negatif ya pasti kurang dari, berarti dia tidak memenuhi syarat. Oke, jadi himpunan penyelesaian di mana? Yang memenuhi syarat ada nggak? Nggak ada. Karena nggak ada berarti himpunan penyelesaian himpunan kosong seperti ini. Kosong isiannya. Himpunan kosong. Jawabannya adalah yang ini. Itu. Ya, itu kalau pakai cara mendefinisikan ya. Cara definisi itu seperti ini. Hasilnya adalah tidak punya penyelesaian atau himpunan kosong. Nah, sekarang kalau pakai cara kedua itu menggunakan mengkuadratkan kedua ruas ya. Kita bahas. Soalnya kita tuliskan nilai mutlak 3x min 1 plus 2 sama dengan 0. Kita kuadratkan kedua ruas. Apakah nanti hasilnya akan sama ya? Hasilnya sama tidak punya penyelesaian, kita cek ya. Nah, untuk mengkuadratkan kedua ruas seperti nomor 7 sebelumnya, plus 2-nya kita pindah ke ruas kanan dulu ya. Ini nilai mutlak sendirian yang ruas kiri ya. Nilai mutlak 3x min 1 sama dengan min 2. Wajib seperti ini. Setelah itu barulah ya kita kuadratkan kedua ruas. Ini kuadratkan ruas kirinya, ruas kanannya kuadratkan. Nilai mutlak 3x min 1 kuadrat sama dengan min 2 kuadrat ya. Ini hati-hati ya. Ini adalah cara pengerjaan yang salah ya. Tapi kita selesaikan nggak apa-apa. Pokoknya kalau mengkuadratkan kedua ruas kalian harus teliti betul ya. Harus teliti. Nilai mutlak 3x min 1 kuadratkan. Ini kuadratkan jadi 3x kuadrat ya. Plus 2 kali 3x kalikan min 1 plus min 1 kuadrat. Bentuk ax kuadrat. Bukan bentuk ax kuadrat, maaf. Bentuk a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. A-nya itu 3x kuadrat ya. 3x kuadrat plus 2 kali A, 2 kali A, 2 kali 3x kali B-nya. B-nya itu min 1 tambah B kuadrat, min 1 kuadrat. Sama dengan min 2 kuadrat itu 4. Kita sederhanakan 3x kuadrat. 3 kuadrat itu 9. X kuadrat ya x kuadrat. Jadi 9x kuadrat ya. Plus 2 kali 3x jadi 6x. 6x kali min 1 jadi min 6x ya. Min 1 kuadrat itu jadi plus 1. Sama dengan 4.
4 pindah ke ruas kiri jadi min 4. Jadi 9x kuadrat min 6x plus 1 min 4 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. Plus 1 min 4 jadi min 3. 9x kuadrat min 6x min 3 sama dengan 0. Ini sama-sama kelipatan 3 ya. Berarti kita bisa bagi semuanya dengan 3. Ruas kiri bagi 3, ruas kanan bagi 3. Bagi 3 semua. 9x kuadrat bagi 3 jadi 3x kuadrat. 9 bagi 3 kan 3 ya, 3x kuadrat min 6 bagi 3 itu jadi min 2 2x min 3 bagi min 3 bagi 3 itu min 1 sama dengan 0 bagi 3. 0 bagi 3 kan 0. Jadi semuanya bagi 3 semua, itu hasilnya 3x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan ya. Pemfaktorannya menjadi ini. 3x plus 1 kalikan x min 1 sama dengan 0. Nah, kalian pelajari lagi tentang pemfaktoran nih ya. Pokoknya hasilnya seperti ini. Nah, setelah difaktorkan, kalian buat pembuat nolnya ya. 3x plus 1 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Berarti untuk ini yang kiri 3x plus 1 pindah ke kanan jadi min 1. 3x sama dengan min 1, x-nya berarti sama dengan min sepertiga. Sama ya, x min sepertiga. Dan yang ini x sama dengan min 1, x sama dengan min 1. X min 1 sama dengan 0. Min 1-nya pindah ke kanan jadi plus 1 atau positif 1. Jadi X sama dengan 1 itu ya, sama juga. Nah, hati-hati. Kalau kalian dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, kan tidak bisa mengecek ke sini ya, memenuhi syarat apa enggak. Kalau mengkuadratkan ketemu ini ya udah. Kalian pasti langsung pilih himpunan persenannya ya ini min sepertiga, 1, min sepertiga, 1 C. Salah kalau kalian seperti itu. Ya, P-nya ada min sepertiga, 1 salah. Loh, kok salah Kak? Padahal ini udah ketemu. Hati-hati. Kalau kalian itu menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas, ingat kembali definisi nilai mutlak. Definisi awal nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak selalu bernilai positif. Jadi jangan gunakan cara seperti ini ya. Kalian lihat, ini gampang ini. Tidak usah panjang-panjang seperti ini. Lihat, soalnya tuliskan. Plus 2 pindah ke kanan jadi min 2. Nilai mutlak sama dengan min 2. Nilai mutlak itu definisinya selalu positif. Nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Ini apa? Negatif. Nilai mutlak kok sama dengan negatif? Bisa dikerjakan nggak? Ya nggak bisa. Nilai mutlak harus bisa positif. Jadi kalau ada persoalan setelah dipindah ke ruas kanan, nilai mutlaknya ini, nilai mutlak kok sama dengan negatif gitu, ya sudah pasti jawabannya adalah tidak punya penyelesaian ya. Ini kan itu kalian lihat pokoknya nilai mutlak kok sama dengan negatif itu nggak ada ya. Nilai mutlak selalu sama dengan bilangan positif. Nilai mutlak ini selalu hasilnya positif ini, padahal ini negatif, berarti nggak bisa selesaikan ya. Karena nilai mutlak 3x min 1 sama dengan bilangan negatif, ini min 2 bilangan negatif ya, maka tidak punya solusi. Jadi himpunan penyelesaian himpunan kosong karena nggak sesuai dengan definisi nilai mutlak ya. Pokoknya nilai mutlak selalu sama dengan positif. Kalau sama dengannya negatif, berarti himpunan kosong. Gitu. Ingat-ingat ya, hati-hati kalau mengkuadratkan kedua ruas. Setelah ini teliti. Kok negatif atau positif ya sini ya. Nah, kalau negatif, pasti tidak punya solusi. Nggak usah diselesaikan ke bawah sampai pemfaktoran lama dan hasilnya salah. Udah lama, panjang, ribet, salah. Padahal ini soal sederhana banget ya. 2 langkah selesai. Tulis soalnya nilai mutlak 3x min 1 plus 2 sama dengan 0. Plus 2-nya pindah ke kanan. Negatif. Nilai mutlak 3x min 1 sama dengan min 2. Loh, nilai mutlak kok sama dengan negatif? Udah pasti tidak bisa diselesaikan. Tidak punya solusi karena nilai mutlak selalu positif gitu. 2 langkah selesai. Ya, jadi cara ini kalau soal seperti ini lebih cepat pakai mengkuadratkan kedua ruas, tapi sampai sini saja nggak usah dikuadratkan, selesai. Kalau pakai definisi itu sampai sini panjang, berapa baris ini, banyak banget ya. Hasilnya ya tidak punya solusi. Ini cuma 2 baris ya. Nah, soalnya tulis, terus ini pindah ke ruas kanan, dah ketemu ini nilai mutlak sama dengan negatif. Oh, nilai mutlak kok negatif, tidak punya solusi jelas, tidak bisa diselesaikan, selesai. Nah, gampang kan? Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulang lagi video ini. Oke? Nomor 9. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3 min 2X
ditambah 2 sama dengan 4 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya ini sama seperti soal sebelumnya, ini nomor 7 dan 8 ya. Caranya ada dua, menggunakan definisi atau menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Kita akan bahas keduanya ya. Kita bahas dulu yang menggunakan definisi. Langkahnya ada 3. Yang pertama, definisikan nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya mana? Ini. Nilai mutlak 3 min 2x. Berarti ini yang didefinisikan. Ya, nilai mutlak 3 min 2x sama dengan berapa? Nah, tapi sebelum didefinisikan, kalian lihat ini bentuk apa? Nilai mutlak ax plus b. Ya, berarti kita lihat a-nya ax. A-nya yang koefisien dari x, ax ini. Berarti a-nya min 2, bukan 3 a-nya. A-nya itu miliknya yang x ya. Ini x. A-nya berarti ini min 2. Min 2. B-nya ini 3. Jangan kebalik ya. Oke, setelah itu baru kita definisikan. Definisi nilai mutlak yang pertama adalah positifnya ini. Positifnya ini ya tetap ini 3 min 2x. 3 min 2x. Jika x harusnya kan lebih dari sama dengan, berhubung A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, pokoknya tandanya berubah ya. Kalau A-nya negatif, tandanya berubah. Yang pertama tadinya lebih dari sama dengan berubah jadi kurang dari sama dengan. Oke? Min B per A. Min B-nya itu 3, A-nya itu min 2. Min 2. Min kali min jadi plus. Jadi ini sama saja X kurang dari sama dengan 3 per 2. Ingat-ingat, kalau A-nya negatif, tandanya berubah. Kurang dari sama dengan. Gitu ya rumusnya. Oke. Sekarang ini definisi yang positif sudah, definisi yang negatif. Berarti negatifnya ini. Negatif kalikan 3 min 2x. Negatif kalikan 3 min 2x. Jika x kebalikan ini. Ini kurang dari sama dengan, berarti ini lebih dari. 3 per 2, 3 per 2. Sama dengannya hanya untuk yang positif gitu ya. Yang ini, yang negatif nggak pakai sama dengan. Tidak samanya. Itu ya. Kita selesaikan, kita sederhanakan menggunakan sifat distributif. Min kali 3. Min 3. Min kali min 2 jadi plus 2x ya. Min 3 plus 2x. Oke. Setelah itu barulah kita buat tabelnya. Nah, tabelnya kita buat nilai mutlak dari 3 min 2x ya. Batasnya sini adalah 3 per 2. 3 per 2. Yang apa istilahnya ini yang sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya 3 per 2. Kita buat ada dua daerah ya. Yang sini ingat-ingat, kirinya berarti kurang dari ya, kurang dari 3 per 2. Nah, yang kanannya berarti X-nya lebih dari 3 per 2. Dilihat, yang pakai sama dengan yang mana? Oh, yang kurang dari, berarti kurang darinya pakai sama dengan. Nah, yang lebih darinya nggak pakai. Oke. Nah, untuk yang kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan 3 per 2 ini definisinya 3 min 2x, berarti sini 3 min 2x. Ini sih. Nah, untuk daerah 2, X lebih dari 3 per 2 ini. Definisinya jadi ini, min 3 plus 2X. Ini min 3 plus 2X. Nah, gitu. Nah, sekarang tinggal substitusikan definisi ini ke soal. Kita tuliskan dulu ya batasnya, ya syaratnya maaf. Yaitu yang pertama daerah 1, X kurang dari sama dengan 3 per 2. Ya. Untuk X kurang dari sama dengan 3 per 2. Dan yang kedua untuk X lebih dari 3 per 2. Itu, ini sama saja juga. Oke, tuliskan soalnya lagi. Tuliskan soalnya. Soalnya nilai mutlak 3 min 2x plus 2 sama dengan 4. Oke, sudah. Plus 2 pindah ke kanan seperti tadi. Jadi nilai mutlak 3 min 2x sama dengan 4 kurangi 2. Wajib seperti itu. Nilai mutlak sendiri di sini ya. Nah, sekarang ini nilai mutlaknya ya. Tetap tuliskan lagi nilai mutlak 3 min 2x atau seperti ini ya. Nilai mutlak ini untuk ini daerah 1 yaitu x kurang dari sama dengan 3 per 2. Nah, nilai mutlaknya kan berubah ini 3 min 2x. Nilai mutlaknya berubah jadi 3 min 2x. Ini kita ganti 3 min 2x. Nilai mutlaknya ganti 3 min 2x sama dengan 4 kurangi 2 itu kan 2. Nah, 3-nya pindah ke ruas kanan jadi min 3. Jadi min 2x sama dengan 2 min 3. Min 2x sama dengan 2 min 3 itu min 1. Nah, berarti x-nya sama dengan min 1 per min 2. Min 1 per min 2 itu sama saja dengan setengah. X-nya setengah. X-nya setengah sini. Setengah kurang dari sama dengan 3 per 2. Benar apa salah? Ya benar ya. Kenapa kok benar? Nah, ini perhatikan. Kurang dari kirinya.
Sebelum 3 per 2 itu ada 2 per 2. Sebelum 2 per 2 itu 1 per 2. Gitu ya. 1 per 2, 2 per 2, 3 per 2. Gitu kan? Berarti 1 per 2 itu kan di kirinya. Berarti kurang dari sama dengan 3 per 2. Berarti benar memenuhi syarat. Gitu. Nah, sekarang kita cek untuk yang kedua. Yang kanan. Ya. Untuk X lebih dari 3 per 2. Daerah 2. Berarti tuliskan lagi soalnya. Nilai mutlak 3 min 2X plus 2 sama dengan 4. Seperti tadi. Plus 2 nya pindah ke ruas kanan jadi min 2. Jadi nilai mutlak 3 min 2X sama dengan 4 min 2. Nah, ini kita ganti ini. Daerah 2 nya. Min 3 plus 2X. Ini sih lebih dari 3 per 2. Lebih dari 3 per 2 kan ini. Min 3 plus 2X. Berarti ini kita ganti min 3 plus 2X sama dengan 4 min 2 itu 2 ya. Min 3 plus 2X sama dengan 2. Min 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Jadi 2X sama dengan 2 plus 3. 2X sama dengan 2 tambah 3 itu 5. Berarti X-nya sama dengan 5 per 2. Kita cek ke sini. 5 per 2 lebih dari 3 per 2. Benar apa salah? Betul. Kok betul? Nah ini 1 per 2, 2 per 2, 3 per 2. Berarti setelah 3 per 2, 4 per 2. Terus 5 per 2. Ini 5 per 2 kan di daerah 2 ini. Lebih dari 3 per 2. Berarti betul, 5 per 2 itu lebih dari 3 per 2, memenuhi syarat karena betul. Nah, berarti himpunan penyelesaian adalah yang memenuhi syarat saja, yaitu setengah dan 5 per 2. Ini memenuhi syarat, ini memenuhi syarat. Berarti ini himpunan penyelesaian, ini pun himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian adalah setengah, 5 per 2. Jadi mana jawabannya? Setengah, 5 per 2. Ini yang A. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan cara yang kedua dengan mengkuadratkan kedua ruas. Oke, untuk mengkuadratkan kedua ruas, yang pertama kita soalnya tuliskan kembali. Ya, nilai mutlak 3 min 2X plus 2 sama dengan 4. Terus, nah ini pindahkan ke ruas kanan seperti tadi. Ya, nilai mutlak sendirian di kiri pokoknya. 3 min 2X ya sama dengan 4 min 2. Nah, 3 min 2X kuadratkan ruas kirinya. 4 min 2 kan 2 ya. Ini kuadrat, 2 kuadrat. Itu. Ruas kiri kuadrat, terus kanan kuadrat. Biar adil. Kemudian ini A plus B kuadrat. Ya, ingat-ingat bentuknya. Ya, mau lupa. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat tambah 2AB. 2AB plus B kuadrat. B kuadrat. Nah, berarti kalau misal ini ya 3 min 2X kuadrat sama dengan A kuadrat 3 kuadrat gitu kan, tambah 2 kali A ini 3 ya, B nya min 2X itu plus B kuadrat ini min 2X kuadrat. Nah ini sama, ini sini 3 kuadrat plus 2 kali 3 kali min 2X plus min 2X kuadrat sama dengan 4. 4 dari mana? Nih 2 kuadrat 4. Oke, kita sederhanakan. 3 kuadrat itu sama dengan 9 ya. Tambah 2 kali 3 itu 6. 6 kali min 2 min 12X ya, min 12X plus min 2X kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4. X kuadrat itu X kuadrat, jadi plus 4X kuadrat sama dengan 4. Kalau bentuk seperti ini, min 2 nya ya kuadratkan, X nya ya kuadratkan ya. Jangan cuma X nya saja yang kuadratkan. Min 2 kuadrat kan 4. X kuadrat jadi X kuadrat plus 4X kuadrat gitu. Nah sekarang kita pakai sifat komutatif. Ini pindah ke depan 4X kuadrat karena positif ya, positif 4X kuadrat min 12X 9 nya positif, pindah ke sini plus 9, 4 nya pindah ke ruas kiri jadi min 4 sama dengan 0. Sederhanakan 9 kurangi 4 itu kan 5. Jadi 4X kuadrat min 12X plus 5 sama dengan 0. Oke. Nah, setelah itu kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorannya kita pakai cara coba-coba ya. Nanti kita faktorkan ketemunya ini ya. 2X min 1 kalikan 2X min 5 sama dengan 0. Kok bisa seperti ini pemfaktorannya? Ya kalian cek ya. 2X kali 2X. Ini kan depannya 4 ya, hati-hati, bukan X saja. Ya, 2X kali 2X, temunya 4X kuadrat. X kali X kan X kuadrat, 4X kuadrat. Oke, betul kan?
Min 1 ya. Ini kan kalau kita sederhanakan gini. 2x kali 2x ya. Kita sederhanakan apa sama dengan ini? Kita cek. 2x kali 2x jadinya 4x kuadrat ya. Terus 2x kali min 5. Tentunya min 10x gitu kan. Min 1 kali 2x. Ini udah dikalikan sini semua ya. Min 1 kali 2x min 2x. Min 1 kali min 5. Temunya plus 5. Nah, berarti ini sama aja 4x kuadrat min 10x min 2x kan min 12x plus 5 sama dengan 0. Sama enggak? 4x kuadrat min 12x plus 5 sama dengan 0 kan sama gitu ya. Pokoknya pakai coba-coba ya. Nah, oke. Tinggal hapus. Setelah sudah ketemu pemfaktorannya, tinggal apa? Pembuat 0. Nah, ingat-ingat pembuat nolnya ya. Bahwasanya untuk pembuat nolnya adalah ini sama dengan 0, yaitu 2x min 1 sama dengan 0 ya, atau 2x min 5 sama dengan 0. Oke. Untuk yang 2x min 1 sama dengan 0, berarti min 1-nya pindah ke kanan. Jadi 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan setengah ya. 2-nya pindah ke kanan jadi pembagian ini karena perkalian 1/2. X sama dengan setengah. Kemudian yang ini kanan. 2x min 5 sama dengan 0. Min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Jadi 2x sama dengan 5. Kemudian x-nya ini kan perkalian 2 kali x pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi x sama dengan 5/2. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya ya ini x sama dengan setengah dan x sama dengan 5/2. Setengah dan 5/2. Betul, jawabannya adalah yang A. Sama seperti cara yang pertama menggunakan definisi seperti itu. Pokoknya intinya kalau menggunakan kuadrat dan kedua ruas paling penting itu adalah di tahapan pemfaktoran. Kalau kalian masih lemah di pemfaktoran, ya silahkan latihan lagi di pemfaktoran. Perbanyak soal tentang pemfaktoran ini kan materi SMP ya. Kalian ingat-ingat kembali dan latihan kembali. Oke, kalau kalian lemah dan kesulitan, aduh aku kalau pemfaktoran nggak bisa, ya jangan pakai cara mengkuadratkan kedua ruas. Kalau kalian nggak bisa pemfaktoran kok pakai cara mengkuadratkan kedua ruas, ya sama saja kalian bunuh diri ya. Nah, menjerumuskan diri sendiri ke dalam hal yang kalian nggak bisa gitu. Nah, lebih baik kalau nggak bisa pemfaktoran ya kalian pakai definisi saja gitu ya. Ini lebih simpel karena ini nggak ada pemfaktoran kalau kalian lemah di pemfaktoran. Tapi kalau kalian pemfaktorannya kuat ya, yang pakai kuadrat aja, mengkuadratkan kedua ruas, ini lebih cepat gitu. Daripada ini banyak banget tahapannya gitu ya. Pokoknya terserah kalian ya, mana yang lebih mudah itu tergantung dari kemampuan kalian sendiri. Ya, kalau menguasai pemfaktoran ya gunakan mengkuadratkan kedua ruas. Kalau nggak menguasai ya menggunakan cara definisi. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Oke. Nomor 10, himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x plus 2 dibagi nilai mutlak x min 3 sama dengan 2 adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikannya ini pun sama ya. Ini bentuk persamaan nilai mutlak. Jadi menyelesaikannya itu ada dua cara ya, menggunakan definisi atau mengkuadratkan kedua ruas. Silakan adik-adik pilih mana yang kalian anggap mudah ya. Tapi ini berhubung durasinya udah lama ya untuk video pembahasan ini, dan semua soal itu kita kerjakan pakai cara 1, pakai cara 2 ya. Untuk nomor 10 ini untuk mempersingkat waktu kita kerjakan pakai cara 2 saja. Karena kalau pakai cara definisi, ini definisinya nanti ada 2. Ini didefinisikan ya, yang nilai mutlak x plus 2 didefinisikan dulu. Setelah itu nilai mutlak x min 3 juga didefinisikan. Jadi nanti definisinya ada 4 ya. Dan nanti tabelnya, daerah penyelesaiannya ya, atau daerah batasnya itu nanti ada 3 ya. Nah, nanti panjang lah pokoknya kalau pakai definisi. Jadi kita pakai cara cepat saja, mengkuadratkan kedua ruas ya. Cara mengkuadratkan kedua ruas, cara 2. Tapi harapannya sebelum memakai cara mengkuadratkan kedua ruas itu, kalian itu harus paham betul dan menguasai tentang pemfaktoran. Karena syarat menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas itu kalian sudah paham dan menguasai tentang pemfaktoran pada persamaan kuadrat ya.
Oke, sekarang lebih jelasnya kita kerjakan saja pakai cara kedua ya. Kita tuliskan soalnya, nilai mutlak X plus 2 ya, dibagi nilai mutlak X min 3 sama dengan 2. Nah, setelah ini kita sederhanakan. Pembagian ya, pembagiannya ini kita rubah. Ini kan yang ini pembagian dibagi X min 3 ya. Pembagian pindah ke ruas kanan jadi perkalian. Jadi X min 3-nya, nilai mutlak X min 3 pindah ke kanan jadi perkalian. Jadi nilai mutlak X plus 2 sama dengan 2 kali nilai mutlak X min 3. Oke? Setelah itu, sudah seperti ini, tinggal kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri kuadrat, ruas kanan juga kuadrat, biar adil. Oke? Jadi, nilai mutlak X plus 2 kuadrat, yang kiri, sama dengan yang kanan. 2 kalikan nilai mutlak X min 3, ya dikuadratkan juga. Oke, setelah itu kita sederhanakan, ingat-ingat, sifat distributif. Ya, ini kan sendiri ya. Ini 2 kalinya nilai mutlak ini, berarti 2-nya kalikan X, 2-nya juga kalikan min 3 ya. Ini ada sifat juga, sifat nilai mutlak ya. 2 kali X 2X, 2 kali min 3 ya min 6. Jadi ini sama saja X min 6 ya. Jadi kita rubah jadi X plus 2 kuadrat sama dengan 2 kali X tadi 2X, 2 kali min 3 itu min 6. Jadi 2X min 6 kuadrat. X plus 2 kuadrat, ingat-ingat bentuk kuadrat ya. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau X plus 2 kuadrat, ini X plus 2 kuadrat, A-nya kan ini. Berarti A kuadrat tadi X kuadrat tambah 2AB, 2 kali A kali B, 2A-nya itu X, B-nya itu 2 ya. Kali 2 ya. Tambah B kuadrat, B-nya ini 2 kuadrat. Tuh. Nah, kemudian yang ini 2x min 6 kuadrat sama dengan A-nya ini min 2x ya, berarti 2x kuadrat ya plus 2AB, 2 A-nya ini 2x, B-nya itu min 6 ya. Min 6 kali min 6 plus B kuadrat, B-nya min 6, berarti min 6 kuadrat. Min 6 kuadrat. Udah, masukkan aja ke sini ya. Yang kiri tadi ini ya, X kuadrat plus 2X kali 2 tambah 2 kuadrat. Sama dengan yang ruas kanan, 2X kuadrat ditambah 2 kali 2X kalikan min 6 tambah min 6 kuadrat. Oke, udah. Sederhanakan ya. X kuadrat plus 2x kali 2 itu sama dengan 4 ya, 4x ya. X kuadrat plus 4x plus 2 kuadrat itu 4 ya, plus 4 sama dengan 2x kuadrat, ingat-ingat 2 kuadrat 4, x-nya juga kuadrat, x kuadrat 4x kuadrat plus 2 kali 2x jadi plus 4x kalikan min 6, plus kali min kan jadi min 24x tambah min 6 kuadrat itu sama saja dengan 36, positif 36. Bilangan negatif dikuadratkan itu kan sama dengan positif ya. Min 6 kali min 6 itu 36 ya. Min 6 kuadrat itu sama dengan 36. Oke, setelah itu kita pindahkan semuanya yang ruas kanan ke ruas kiri ya. Jadi x kuadrat plus 4x plus 4x kuadrat ini kan positif, pindah ke kanan jadi negatif 4x kuadrat. Min 24 pindah ke kanan jadi plus 24x ya. Plus 36 pindah ke kanan jadi min 36 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan x kuadrat dengan x kuadrat. X kuadrat ini dengan min 4x kuadrat ya. X kuadrat min 4x kuadrat. Plus 4x dengan yang x plus 24x plus 24x plus 4 plus 4 nah, min 36 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. X kuadrat min 4x kuadrat nah, sama dengan min 3x kuadrat plus 4x tambah plus 24x sama dengan plus 28x ya, plus 4 kurangi 36 itu min 32 sama dengan 0. Nah, barulah setelah itu biar lebih mudah kita bagi semuanya. Ini kelipatan 3 apa enggak? Ini bagi 3 bisa, bagi 3 bisa, bagi 3 bisa juga apa enggak? 28 bagi 3 bisa enggak? 28, kalau 27 bisa ya 9 ya.
Nah, kalau 28 nggak bisa. Oh, berarti ini nggak bisa bagi 3 semua. Berarti cukup kita bagi atau kalikan bilangan negatif ya. Semuanya kalikan bilangan negatif 1. Biar tanda negatifnya yang depan itu hilang, biar mudah difaktorkan ya. Kalau x kuadratnya negatif, itu kalikan negatif 1 saja dulu. Biar pemfaktorannya itu mudah. Nah, ini kalikan negatif 1 semua. Ruas kiri kalikan negatif 1, ruas kanan kalikan negatif 1 semua. Min 3 kalikan min 1. Min kali min jadi plus. Jadi plus 3x kuadrat. 3x kuadrat. Plus kali min jadi min 28x ya. Berapapun kalikan min 1 kan tetap cuma tandanya aja yang berubah. Plus kali min jadi min 28x. Min kali min 1 ya, min 32 kali min 1 kan tetap ya. 32 tetap, tinggal tandanya aja yang berubah. Min kali min kan jadi plus. Plus 32 sama dengan 0 gitu. Setelah itu kita faktorkan. Nah, pemfaktornya seperti ini. 3x kalikan x, 3x kuadrat. Ya, min 4 kali min 8. Min 4 kali min 8 plus 32, cocok ya. 3x kali min 8 itu min 24. Min 4 kali min x, min 4x. Min 24 min 4x kan min 28x. Ya, min 24 min lagi 4 kan min 28x. Betul. Berarti ini betul pemfaktorannya. Intinya untuk pemfaktoran kalian harus paham betul ya. Kakak nggak bisa mengajarkan secara detail dan dari dasar untuk pemfaktorannya karena nanti waktunya untuk durasi videonya akan panjang banget gitu. Jadi intinya kalian perbanyak latihan tentang pemfaktoran kalau mau menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas biar menguasai tentang pemfaktoran pada persamaan bentuk kuadrat ini ya. Oke, sekarang kita membuat nolnya setelah difaktorkan. Pembuat nolnya yaitu 3x min 4 sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0 atau x min 8 sama dengan 0 ya. Oke, 3x min 4 sama dengan 0 berarti min 4 nya pindah ke kanan jadi plus 4 ya. 3x sama dengan 4 berarti x nya sama dengan 4/3. Ini perkalian pindah ke kanan jadi pembagian, jadi 4/3 gitu ya. Oke, sekarang yang kanan x min 8 berarti min 8 pindah ke kanan jadi positif 8. Jadi x nya sama dengan 8. Seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya, kesimpulannya x nya yang memenuhi adalah 4/3,8. 4/3,8. Mana jawabannya? 4/3,8. Oh, yang ini yang D. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan pada video part 2 pada kesempatan berikutnya ya. Untuk video part 1 kakak akhiri sampai 10 nomor ini aja dulu ya. Ini aja durasinya udah lumayan lama ya, udah lumayan panjang. Semoga adik-adik paham dan bisa membantu lah untuk persiapan penilaian tengah semester kalian. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, good, berarti kalian udah paham ya. Kita akhiri saja, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kakak akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.